warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semua teman-teman yang ada di sini ataupun kalian sedang nonton dimanapun kalian berada, entah itu sambil rebahan atau ngeliat HP, nonton YouTube Fuad TV gitu kan. Jadi selamat datang di Fuad Podcast, podcastnya mahasiswa Fuad. Nah, jadi pada hari ini dan kali ini perkenalkan nama saya Akmal Musa Uparia. Jadi kita hari ini akan membahas sebuah hal yang emang udah dibahas dari dulu-dulu juga, dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang, mengenai kesetaraan gender gitu kan, bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Nur Fatmah gitu. Selamat sore Ibu. Sore. Ya, bagaimana kabar Ibu ya? Alhamdulillah baik sekali. Luar biasa. Ya, terakhir kita ketemu pas kuliah online waktu itu ya, besok udah kuliah online lagi ya? Ketemu lagi kita. Iya, mudah-mudahan saya nggak ketiduran lagi kayak minggu kemarin. Mudah-mudahan ya. Ya waktu di Zoom itu muka saya lebam banget. Muka kelihatan kok ya. Iya kelihatan. Ya, kelihatan sama ibu malu sih saya. Oke. Jadi emang kita akan ngebahas soal yang emang udah dibahas dari zaman dulu nih Bu ya, mulai dari zaman jahiliyah di mana kesetaraan gender itu benar-benar timpang sekali, di mana ketika ada keluarga yang melahirkan bayi perempuan itu langsung dikubur hidup-hidup gitu karena emang katanya jelmaan iblis dan sebagainya macamnya gitu ya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam membahas mengenai kesetaraan gender, ada satu pertanyaan yang mendasar untuk kita bisa membahas lebih lanjut. Sebenarnya gender itu apa sih Bu? Gitu loh. Atau mungkin beda nggak sih sama apa itu yang disebut dengan jenis kelamin gitu? Nah, kita ketahuin ya, untuk gender ini itu adalah fenomena atau masalah dari zaman dahulu kala ya. Betul. Nah, sebelum kita membahas apa sih itu kesetaraan gender ya, kita bahas dulu nih, kita kulik dulu apa sih itu gender ya. Gender itu sendiri ya, menurut dunia psikologi sendiri itu merupakan sifat ya, sikap juga, peran juga, dan terkait dengan karakteristik ya, karakteristik yang dikonstruksi secara sosial dan juga culture ya, di mana itu untuk membedakan mana sih perempuan dan mana juga laki-laki. Ya, jelas di sini gender ya terkait dengan jenis kelamin seperti itu. Nah, tetapi kan ya gender ini untuk membedakan yang mana nantinya perempuan dan laki-laki itu sendiri. Nah, selain itu juga secara singkat gender itu sendiri ya bisa diartikan sebagai sebuah pemaknaan ataupun juga perlakuan sosial. Ya, di mana pemaknaan sosial dan juga perlakuan sosial ini secara biologis ya, individu itu terlahir sebagai seorang perempuan maupun laki-laki. Ya, seperti itu. Nah, dan perlu juga kita ketahui ya bahwa untuk gender ini sendiri ya bisa sifatnya itu bisa dibedakan dan juga disamakan. Nah, kenapa ya? Nah, ketika laki-laki dan perempuan ini dimaknai dan juga diperlakukan sama secara sosial, maka ini dapat dikatakan sebagai kesetaraan ya, atau keadilan daripada gender itu sendiri. Nah, sedangkan ketika laki-laki maupun perempuan itu ya secara sosial itu dibedakan, maka di sini ada yang namanya ketidakadilan atau ketimpangan gender. Ya. Ada mungkin beberapa konsep yang emang agak saya kurang paham ya Ibu ya. Jadi Ibu tadi bilang kan gender itu adalah sebuah konstruksi sosial gitu yang dibentuk gitu kan. Nah, jadi ada mungkin kan ya Bu kalau misalnya sebuah gender itu kan emang saya sebelumnya juga baca artikel bahwa jenis kelamin itu hanya ada dua dan laki-laki dan perempuan, dan emang jenis kelamin itu merupakan petunjuk untuk kita membedakan secara biologis. Tapi ternyata gender itu ternyata banyak sekali, contohnya seperti di Thailand bahkan memiliki 18 gender gitu. Jadi maksud saya pertanyaannya adalah gender ini apakah benar-benar bisa merubah seseorang misalnya dari laki-laki mungkin menjadi lebih feminis atau maskulin gitu. Nah, ini juga terkait dengan sosial dan culture tadi ya. Gitu. Karena ada istilah dikonstruksi. Konstruksi, pembentukan. Jadi kan di sini di mana dia berada, di mana dia tumbuh dan berkembang, di situ dia bisa menjadi seorang perempuan dan laki-laki dalam tanda kutip ya. Artinya di sini memang secara lahiriah dia lahir sebagai laki-laki dan perempuan misalkan seperti itu ya. Tetapi di lingkungannya kita kan tidak bisa memungkiri ya faktor lingkungan, kemudian mungkin culture yang ada di lingkungan
individu tersebut kan bisa membentuk mungkin kayak di Thailand tadi ya. Iya, di Thailand Di sana kan banyak sekali gender, nih iya, ya. betul. Banyak sekali gendernya dan itu kan tidak bisa disebutkan sebenarnya basicnya yaitu ya laki-laki dan perempuan. Perempuan secara Tinggal, biologis. iya, tinggal bagaimana di kepribadiannya seseorangnya aja ya. Dia akan menunjukkan kemaskulinannya mungkin ya seperti itu atau kefeminismenya juga seperti itu. Nah, jadi lanjut nih Bu. Itu kan gender, kita kan membahas sebuah gender ini dari sudut pandang psikologi gitu kan Ibu. Nah, kaitannya dengan psikologi itu maksudnya kajian gender ini dalam psikologi itu keterkaitannya sejauh mana sih Bu gitu? Oke, di sini juga ya psikologi sendiri menjelaskan bagaimana sih norma-norma yang dianut oleh pada individu tersebut untuk dapat dijelaskan nantinya dan kemudian nanti akan membentuk sebuah pemikiran, perasaan, dan juga dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan atau perilaku atau sikap. Nah, itu kan semuanya ranahnya psikologi. Nah, jadi jadi semua yang terkait dengan individu tersebut, baik itu kejiwaannya, perilaku yang ditunjukkannya ya dari hasil proses pemikiran dan perasaannya. Nah, itu semua kajiannya adalah psikologi. Sehingga semua yang keterkaitan dengan individu itu ya psikologi. Oh gitu. Oh, pantas saja saya juga baca artikel itu banyak ternyata tokoh-tokoh psikologi yang membahas tentang gender gitu ya, Bu ya. Nah, dan juga banyak sekali kejadian di kalangan masyarakat ya, Bu ya, terutama di masyarakat itu masalah tentang kesetaraan gender. Entah mungkin seperti ada seorang pemimpin perempuan itu diragukan kepemimpinannya atau mungkin berbagai macamnya gitu. Kira-kira apa sih Bu yang mendasari hal itu gitu? Mungkin ya ini simpelnya mungkin perbedaan antara perempuan dan laki-laki gitu. Oke. Dalam sudut pandang psikologis. Untuk perbedaan laki-laki dan perempuan ya untuk sekarang karena ini ada kesetaraan gender ya. Yep. Jadi apapun yang dilakukan laki-laki baik perempuan ya ketika dia mampu memenuhi semua kebutuhannya seperti teori Maslow, teori kebutuhan ya, di mana setiap individu mau laki-laki maupun perempuan ketika dia dapat mencapai kebutuhan dasar, maka dia dapat meningkatkan kemampuan atau kebutuhannya lebih tinggi lagi sampai dia mampu mengaktualisasikan diri. Dan tentunya ya ini juga akan menepis isu-isu bahwa perempuan itu nggak bisa jadi pemimpin ya. Nah, tentunya seperti itu. Dan selain itu juga ketika perempuan memiliki kepribadian seperti maskulin ya, di mana di situ dia bisa bersikap tegas. Oh, tomboy mungkin termasuk atau gimana? Tomboy enggak juga sih enggak mungkin ya. Tetapi di situ mau tomboy atau enggak gitu ya. Ketika dia memiliki sifat tegas ya, sifat kepemimpinan. Nah, seseorang itu dapat menjadi seorang pemimpin ya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Iya, tapi kan karena kita nih ya dulunya menganut budaya patriarki ya, di mana sebelum itu mungkin budaya patriarki itu apa ya? Saya lupa sih. Aduh, lama sekali udah nggak belajar mengenai sejarah patriarki. Kita rewind lagi sedikit. Oke, untuk patriarki sendiri itu adalah kekuasaan ya dipegang penuh oleh laki-laki. Oh, bukan seorang raja ya? Bukan. Atau mungkin ada istilahnya bisa raja. sih ya, istilah kalau zaman dahulu kala ya. Yeah. Tapi kita kan harus menyesuaikan dengan keadaan atau dengan waktu yang sudah berjalan ya. Tentunya kalau waktu ke belakang lalu itu kita ketahui bahwa masyarakat dalam patriarki itu kan wanita harus hormat nih sama suami, misalkan seperti sama pemimpinnya ya laki-laki gitu kan ya. Kerjanya istri atau kerjanya seorang wanita itu ya di rumah aja, memasak. Yang pegang duit laki-laki. Gak ada uang belanja bulanan. Jadi istilahnya itu perempuan ya kerjanya di rumah aja gitu kan. Nah, itu untuk budaya patriarki yang dulu. Jadi emang kesetaraan gendernya itu terlihat jelas gitu. Iya, benar sekali ya, permasalahan-permasalahan seperti itu. Tapi kan untuk zaman sekarang itu sudah diperjuangkan memang dari dahulu kala ya, dari zamannya Raden Ajeng Kartini. Oh ya, saya tahu. Memperjuangkan kan, hak pendidikannya wanita. Nah, di situ kan ada sudah jelas sekali disebutkan bahwa ada emansipasi wanita.
Iya. Nah, emansipasi wanita pada zaman sekarang, pada saat ini makin terlihat jelas. Luar biasa. Ya, bahwa memang perempuan itu bisa kok melakukan apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki, baik itu dalam bidang akademisi, kemudian politik, olahraga, ya. sebagainya. Nah, banyak sekali ya bidang-bidangnya seperti itu. Oke, jadi mungkin pertanyaan terakhir nih Bu ya. Nah, kan dari tadi kita ngebahas tuh kan kesenjangan sosial dan berbagai macamnya. Nah, yang selalu kita fokuskan itu dan selalu menjadi posisinya korban itu adalah seorang wanita nih, seorang perempuan. Bahkan di zaman jahiliyah yang seperti kita bahas di awal tadi kan, bayi perempuan kalau lahir itu langsung dianggap jelmaan iblis dan dikubur hidup-hidup dan mereka bangga akan hal itu. Dan mungkin pertanyaannya simpel, kenapa harus perempuan yang selalu menjadi korban gitu? Iya, karena perempuan di sini kan agak sedikit peka ya, agak sedikit sensitif dan mayoritas memiliki kepribadian feminin, ya, lebih sensitif, ya, lebih tanggap dengan segala keadaannya, gitu kan, ya, berbeda dengan laki-laki yang sudah memiliki keputusan, sudah saklek lah hitungannya kayak gitu kan, ya, berbeda dengan perempuan. Nah, dan dalam fenomena ini sendiri ya zaman sekarang itu di sini banyak sekali kejadian di mana perempuan sendiri menjadi korban kekerasan. Ya, itu. Kekerasan dalam rumah tangga mungkin ya, dalam rumah tangga kan entah itu bisa menjadi jadi anaknya atau istrinya atau anggota keluarga lainnya. Selain itu juga bisa human trafficking ya. Apa itu Bu? Penjualan perempuan. Ya. Perbudakan? Iya. Sejenis seperti itu ya, Bu. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Human trafficking lah ya, terkait dengan perempuan. Ya, biasanya itu kan dijadikan dipekerjakan di luar negeri tanpa ada surat-surat yang lengkap, yang sah ya, seperti itu. Selain itu juga catcalling. Catcalling, panggilan kucing. Bisa sih ya. Kalau kita panggil cewek ya siul gitu. Iya. Itu bisa jadi itu bisa juga masuk salah satu pelecehan. Diskriminasi terhadap perempuan, karena kan perempuan itu dianggap sangat lemah, kemudian dianggap kaum lemah lah gitu ya. Sehingga para lelaki itu dengan mudahnya biasanya melakukan diskriminasi kepada perempuan. Nah, itulah problem yang sampai sekarang yang harus ditangani kita bersama ya. Nggak bisa sih orang-orang penting saja yang mungkin menangani permasalahan tersebut, tapi semua orang. Iya. Setiap ada individu yang mungkin temannya, kerabatnya dan lain hal sebagainya itu bisa membantu dan aware ya terhadap permasalahan-permasalahan terkait dengan kesetaraan gender ini sendiri ya. Karena budaya, culture zaman dahulu kala itu nggak bisa lepas sih sampai zaman sekarang ya, bahwa yang dianggapnya perempuan itu lemah lah segala macam. Nah, itu sangat melekat ya. Berbagai macamnya Ibu ya. Sangat melekat sekali. Nah, baik Ibu, dan kita masuk ke segmen terakhir ya Bu ya. Jadi ada nggak nih pesan buat teman-teman di sana terutama perempuan ketika mereka harus menghadapi atau dihadapkan dengan kesenjangan gender itu, bagaimana ini? Apalagi ya kalau mendapatkan diskriminasi ya. Iya, betul. Yang paling penting itu adalah kita mampu memberanikan diri ya, memberanikan diri keluar dari masalah. Kemudian mungkin kalau udah menyangkut kekerasan dan lain hal sebagainya, bisa kita melaporkan ke pihak berwajib. Dan kalau kita punya hal yang traumatis dan juga seperti lain hal sebagainya, nah itu kita perlu mendapatkan pendampingan khusus ya. Jadi memang sudah ada badan khusus yang bisa menanggulangi seperti itu ya. Atau juga bisa datang ke psikolog ya, karena ini udah terkait dengan kejiwaan seseorang tadi. Seperti itu. Luar biasa sekali pesannya Bu ya. Ya, baiklah teman-teman semua yang lagi nonton, itulah segmen terakhir kita. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa like, komen dan subscribe, terutama di channel YouTube-nya Fuad TV. Dan juga Fuad podcastnya Mahasiswa Fuad. Terima kasih juga buat Ibu Nur Fatmah yang telah menemani kita pada sore hari ini. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.